Aturan BNPB yang mewajibkan calon penumpang transportasi umum yang akan bepergian keluar kota harus menunjukkan hasil rapid test virus corona menuai gugatan. Seorang pengacara asal Surabaya mengajukan gugatan uji material surat edaran gugus tugas COVID-19 nomor 7 tahun 2020 ke Mahkamah Agung karena dianggap bertentangan dengan keputusan Menteri Kesehatan yang tidak mewajibkan rapid test pada calon penumpang transportasi. Rapid test yang hanya diwajibkan bagi calon penumpang pesawat terbang, kapal, dan kereta api dianggap diskriminatif dan tidak efektif. Tingginya biaya rapid test juga dirasa memberatkan. Ombudsman RI bahkan menduga ada permainan bisnis dalam pemeriksaan rapid test yang diwajibkan kepada para calon penumpang. Berapa besaran biaya rapid test yang dibebankan pada calon penumpang transportasi umum? Apa pula dasar kecurigaan Ombudsman mengenai dugaan ladang bisnis rapid test ini? Ikuti terus kabar siang di lokasi hari ini. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan kabar siang di lokasi bersama saya Gina Vita. Rapid test ini menjadi screening atau pemeriksaan awal untuk mendeteksi infeksi virus corona di dalam tubuh, sekaligus menjadi salah satu syarat wajib bagi masyarakat yang akan bepergian keluar daerah melalui bandara, terminal maupun stasiun. Tapi yang mendapatkan kritikan mengenai rapid test adalah besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk melakukan rapid test. Nah, sebetulnya berapa besar sih biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat? Kita akan mencoba berbincang dengan salah seorang calon penumpang di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Selamat siang, dengan Pak siapa? Iwan, Mbak. Pak Iwan? Iya. Iwan siapa lengkapnya? Iwan Kurniawan. Ini syarat yang dibawa apa saja Pak yang harus dibawa? Bisa ditunjukkan? Rapid. Ini kemarin saya ada cek, alhamdulillah reaktif. Kemudian saya ada ke pos 1 dan pos 2 harus mengisi kartu kewaspadaan ini. Diisi nanti diserahkan di airport kedatangan di Semarang. Pak, soal rapid test, ini kan hasil rapid test ya? Iya. Ini kemarin biaya berapa Pak? 350, Mbak. 350.000? Iya, betul. Oke. Ini pakai biaya sendiri Pak? Biaya sendiri, Mbak. Pakai biaya sendiri. Gimana? Merasa keberatan Pak 350.000? Ya alhamdulillah lebih baik jalanin, Mbak, nggak keberatan. Terima kasih. Oke, sama-sama, Mbak. Iya. Jadi mereka yang ada di sini ini yang sudah membawa surat bebas COVID-19, tapi di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta ini juga menyediakan tempat untuk calon penumpang yang akan melakukan perjalanan keluar daerah tapi tidak membawa surat bebas COVID-19. Nah, berapa kemudian yang biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat ketika melakukan rapid test di sini dan apa tanggapan masyarakat? Kita akan berbincang langsung dengan calon penumpang berikut ini. Pemirsa, tempat saya berdiri saat ini merupakan ruang rapid test yang kemudian disediakan oleh pihak Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta bagi calon penumpang yang tidak membawa surat bebas COVID-19, jadi bisa melakukan rapid test di sini. Nah, nampaknya saya sudah melihat ada calon penumpang yang baru keluar rapid test. Mas, baru keluar rapid test ya? Iya, Mbak. Ya, dengan Mas siapa? Dengan Roland, Mbak. Ini tadi habis rapid test. Iya. Sudah keluar hasilnya? Sudah, Mbak. Berapa lama tadi rapid testnya? Kurang lebih 10 menit sampai 15 menit. Oke, 10 menit sampai 15 menit. Iya. Hasilnya non reaktif ya Mas? Non reaktif, Mbak. Non reaktif. Iya. Mas, ini rapid test butuh biaya berapa Mas kalau di sini? Dari sini, dari bandara itu 400.000, Mbak, untuk sekali rapid test. 400.000 untuk sekali rapid test. Nah, ini Mas mau ke Palembang. Iya. Terus ini kan 3 hari masa berlakunya. Nanti ke sini lagi Di rapid test lagi, Mbak. rapid test lagi. Iya. Artinya Misalkan bisa 800.000 dong. Iya, betul, Mbak. Betul sekali, Mbak. Bisa 400.000. Itu gimana Mas? Keberatan nggak dengan harga 800.000 untuk PP gitu pulang? Kalau misalkan dari sini 400.000, kita nggak tahu nanti di Palembangnya bisa lebih dari 400.000 juga, Mbak. Tapi ya mau gimana lagi, Mbak, namanya juga kerja, Mbak. Jadi kita harus mengikuti prosedurnya aja yang berlaku. Seperti itu, Mbak. Oke. Ini 400.000 berat nggak tapi Mas kalau tadi? 400.000. Sangat berat sih, Mbak. Sangat berat dengan kondisi sekarang Indonesia seperti ini. PSBB jadi kita merasa sangat berat sekali sih, Mbak. Rapid ini harapannya berapa Mas harganya? Harapannya sih dari pemerintah sih free, Mbak. Gitu. Free ya? Iya, Mbak. Oke, Seperti itu. Terima kasih Mas. Terima kasih, Mbak. Semoga selamat sampai tujuan, hati-hati. Thank you, Mbak. Ya, nah itu tadi perbincangan saya pemirsa dengan
beberapa calon penumpang yang ada di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Untuk mengetahui mengenai biaya rapid test di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, saya akan mengajak Anda berbincang langsung dengan Eksekutif General Manager Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Ya, saat ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan Eksekutif General Manager Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Pak Nandang Soekarna. Selamat siang, Pak Nandang. Selamat siang, Mbak Vita. Sehat, Pak Nandang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bagus. Ya, semoga sehat selalu ya, Pak ya. Kita boleh sambil jalan sedikit, Pak. Ya. Nah, ini informasinya kan kalau di Bandara Halim Perdana Kusuma, informasinya koreksi jika salah, Pak, menyediakan juga, Pak, tempat untuk kemudian rapid test ya bagi penumpang yang tidak membawa surat bebas COVID begitu. Iya. Sebetulnya ini adalah bantuan fasilitas. Iya. Jadi jangan disalahartikan bahwa ini adalah suatu kemudahan buat penumpang sebetulnya. Harusnya prosedurnya itu adalah penumpang datang ke airport itu sudah memiliki surat-surat tersebut gitu. Surat bebas COVID itu ya, Pak ya, rapid atau swab ya? Bukan bebas ya, atau hasil rapid test dan PCR test non reaktif. Bahwa nanti kalau ada kedatangan dari luar negeri, kemudian ada kedatangan charter flight yang membawa penumpang yang belum melaksanakan protokol COVID-19, belum memiliki hasil rapid test dan PCR test non reaktif, ya akan diperiksa di Bandara Halim. Dan itu wajib buat kita untuk memeriksa. Apalagi yang hanya membawa surat keterangan tanpa gejala influenza-like illness gitu. Nah, ini sementara di kita sudah mulai memiliki fasilitas itu. Jadi sifatnya mandatori apabila memudahkan juga ya, Pak ya, memudahkan pemeriksaan tersebut. Berapa biaya yang kemudian harus dikeluarkan oleh masyarakat ketika akan rapid test di sini ya? Sebetulnya ini sangat relatif ya, Mbak ya. Jadi kita tidak menentukan patok harus berapa biayanya dan sebagainya. Kita tergantung instansi mana yang kita ajak kerjasama itu. Nah, seharusnya mereka datang ke sana dengan harga ya rumah sakit sendiri. Gitu. Kita tidak ada kontribusi untuk mendapatkan apa istilahnya berbisnis dan sebagainya. Tidak. Kalau untuk dari rumah sakit ini kan bekerja sama dengan pihak rumah sakit tadi ya, Pak ya. Nah, ini koordinasinya bagaimana, Pak? Kemudian pasti ada informasi mungkin berapa biayanya seperti itu? Yang saya tahu memang tergantung dari bahan rapidnya sendiri ya. Mungkin mereka juga kita bisa pahami mungkin bisa beda-beda artinya Pak setiap orang. Beda-beda di lain-lain rumah sakit. Kebetulan kalau di sini di Bandara Halim kebetulan harganya 400 memang. Pemeriksaan rapid test dengan PCR test itu kalau untuk keperluan tracing, tracking, penelusuran penyebaran dan penanganan COVID-19 itu harusnya free. Harusnya free. Harusnya free. Memang harusnya free gitu. Jadi rumah sakit pun akan seperti itu. Artinya ya, Pak ya. Tapi ini kan persyaratan buat mereka yang berangkat mempunyai kepentingan sendirilah pribadi dan sebagainya, itu memang akan dikenakan cas bayar karena itu negara juga bukan hanya mementingkan mereka yang bepergian itu gitu, tapi untuk tracing dan tracking. Terima kasih Pak Nandang atas waktunya telah bergabung bersama kami. Terima kasih informasinya. Tadi yang ditekankan adalah tidak ada unsur untuk mengambil kepentingan ya, Pak ya, yang dilakukan oleh pihak Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Terima kasih dengan Rumah Sakit TNI AU yang sudah concern membantu pelaksanaan mekanisme protokol COVID-19 ini gitu. Terima kasih Pak Nandang atas waktunya telah bergabung bersama kami di Kabar Siang di lokasi. Semoga sehat selalu, Pak. Nah, itu tadi sedikit perbincangan saya dengan Eksekutif General Manager dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai polemik rapid test. Nah, kita akan berbincang dengan pihak dari Ombudsman RI. Bagaimana kemudian perbincangan kami? Kita akan hadirkan informasi saat lagi. Tetap bersama kami di Kabar Siang di lokasi. Selamat siang pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Siang di lokasi bersama saya Gina Vita.
bicara soal rapid test, ini memang banyak menuai kritikan dan juga pertanyaan dari sejumlah pihak. Kenapa? Karena kalau kita tahu bahwa pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk penanganan COVID-19 senilai 677 triliun rupiah. Dengan rinciannya 87 triliun ini untuk anggaran kesehatan, 589 triliun ini untuk jaring pengaman sosial. Tapi kenapa sampai saat ini masyarakat masih juga ditarik dan juga dikenakan biaya untuk menjalani rapid test, khususnya bagi masyarakat yang akan bepergian ke luar daerah. Apa sebetulnya yang terjadi? Kita akan membahas hal ini bersama dengan anggota Ombudsman RI, Laude Ida. Selamat siang Pak Laude. Selamat siang Mbak. Sehat Pak Laude? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah sehat. Semoga sehat selalu. Pak Laude, kalau kita tahu ini kan sekarang banyak yang mendapatkan kritikan atau disoroti adalah mengenai alokasi anggaran senilai 677 triliun, tapi sampai saat ini masyarakat masih dikenakan biaya untuk rapid test. Ya. Investigasi dari Ombudsman mengenai hal ini seperti apa? Pertama, teman-teman kami di Ombudsman, asisten saya di Ombudsman itu telah melakukan investigasi berapa harga satu set alat rapid test. Sekitar 2 bulan lalu. Itu harganya sekitar 70-an ribu. Kemudian mengagetkan kami karena kewajiban untuk mengikuti rapid test bagi mereka yang bepergian atau untuk keperluan tertentu itu ternyata dikenai biaya antara 300.000 sampai 1 jutaan. Itu rapid? Untuk rapid test sampai ya, 1 juta? 1 jutaan ya. Okay. Dan itu memaksa. Sementara pada saat yang sama pemerintah sudah menganggarkan pada waktu itu 400-an triliun ya. 400-an triliun. Sekarang menjadi 670-an triliun. Cukup banyak. Ombudsman belum melakukan investigasi, dikemanakan saja uang ini. Bagaimana penggunanya? Ya. Siapa yang menggunakan? Apakah juga tidak termasuk biaya-biaya yang harus dilakukan atau dikeluarkan waktu melakukan rapid test? Itu belum ada investigasi bagi Ombudsman. Tetapi yang mengagetkan justru tadi, dan bahkan asisten kami yang berpindah dari Jogja saja ke Jakarta itu bayar rapid test sekitar 350.000 dan hanya memperoleh surat keterangan. Di beberapa tempat di Indonesia ini, di pelabuhan-pelabuhan, di mana-mana, di bandara, saya kira seharusnya menyiapkan rapid test secara gratis. Ya. Karena sudah dianggarkan oleh pemerintah. Dan yang individu yang punya kepentingan untuk bepergian tidak boleh ada biaya ekstra untuk itu, karena ini satu bisnis yang tidak berperi kemanusiaan, memanfaatkan kesempatan ketakutan orang, kecemasan orang untuk memperoleh keuntungan pribadi dan kelompok. Dari mana ada indikasi keuntungan itu, bagaimana Pak? Tidak, ini harganya 70.000 bisa di-charge menjadi 1 jutaan. Oh, artinya awalnya itu 75.000 atau 70.000, terus kemudian naik jadi 300.000 begitu? Iya, bisa menjadi 1.500% keuntungannya. Kalau 100% berarti 150.000. Kalau sudah 1 juta berapa itu? Kan 1.500%. Harusnya yang mewajibkan rapid test itu menyiapkan alat rapid test dan tidak boleh berbayar, gratis gitu. Pak, tapi jadi intinya kesimpulannya adalah kecurigaan dari Ombudsman RI adanya ladang bisnis ini karena ada kenaikan harga dari 75.000 menjadi 300.000 atau 400.000 begitu. Itu kenaikan harga itu yang utama. Kemudian kedua, kenapa ini semua ada fenomena kan menjadi kesana kemari, bahkan surat keterangan itu menjadi bisnis tersendiri. Surat keterangan kan hasilnya produknya surat keterangan, oh negatif, tidak reaktif gitu kan. Itu bisnis tersendiri kan sebetulnya. Jadi ini menjadi sesuatu yang sangat ironis. Bisnis tersendiri untuk siapa, Pak? Ya, pebisnis medis tertentu. Pebisnis medis khususnya alat-alat kesehatan COVID itu. Sudah meminta keterangan dari pemerintah belum mengenai hal ini? Minta konfirmasi begitu, kenapa sih kok harganya naik gitu? Belum, karena ini kan sebetulnya semula kami tidak kehendaki seperti itu, tidak menduga seperti itu. Dan ini baru terjadi, baru marak akhir-akhir ini. Termasuk terus terang saya secara pribadi, termasuk ponakan saya mau balik Kendari ini minggu lalu, tes dulu dia 700.000. 700.000 dekat rumah. Jadi, wah, mulai saat itu saya bertanya, kenapa ini?
baru kemudian kita mulai angkat nih sekarang. Nah, kita mau lakukan rapat dan masih terbatas sekali sekarang ini kan. Nanti saya minta teman-teman di kantor juga barangkali untuk mengkoordinasikan satu rapat khusus ini melalui virtual meeting itu untuk mempertanyakan ini. Tapi ini sudah meresahkan masyarakat sekarang. Kita tahu di sejumlah daerah. Kapan itu Pak akan lakukan rapat virtual dengan Ombudsman, pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk kemudian mengkonfirmasi hal ini? Saya akan koordinasikan dengan itu keputusan pada tingkat pimpinan. Itu dia rekomendasi yang akan diberikan oleh Ombudsman untuk fenomena atau kejadian atau kritikan semacam ini seperti apa, Pak? Pertama, hentikan memperoleh keuntungan dari rakyat. Itu kan sekarang ini menyedot uang rakyat melalui pemaksaan kewajiban itu dalam situasi yang sangat menakutkan di wabah corona itu. Itu yang pertama. Hentikan kewajiban itu. Kemudian kalaupun ada kewajiban untuk rapid test, maka cukup mengganti biaya produksi rapid test itu. Biaya produksi rapid test itu sekali lagi hanya 70-an ribu tes. Boleh rapid test gratis atau paling tidak sejumlah biaya sebagaimana biaya produksi alat rapid test itu sendiri. Itu yang kita harapkan dan kita tunggu nanti Pak bagaimana hasil investigasi yang dilakukan oleh Ombudsman mengenai kecurigaan yang tadi Pak Laude sampaikan adanya ladang bisnis ya Pak ya. Kita akan tunggu. Terima kasih Pak Laude atas waktunya telah bergabung bersama kami di Kabar Siang di lokasi. Itu tadi pemirsa sedikit perbincangan saya dengan anggota Ombudsman RI bahwa sampai saat ini pihak Ombudsman RI masih melakukan investigasi untuk mengetahui apa sebetulnya alasan dari peningkatan harga rapid test dari 70.000 sampai 300 bahkan sampai 400.000. Demikian Kabar Siang di lokasi. Selamat menyaksikan program lainnya di Kabar Siang. Selamat siang, sampai jumpa.